kami akan melakukan praktek kucing modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Hendro Handoko SPD dari SD Negeri 2 Ngadirejo, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Temanggung, bersama rekan saya Kristiana Prihandari dari SD Batir, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Temanggung, dan bersama rekan saya Ani Fertiani dari SD Negeri 1 Kedita, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Temanggung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ani, selamat siang Ibu Kristiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hendro. Bagaimana kabar hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan pada siang hari ini. Baik. Saya akan menjelaskan proses kucing yang akan kita laksanakan hari ini. Saya akan menjadi pengamat atau supervisor yang tugasnya nanti adalah mengamati jalannya proses kucing serta mencatat hal-hal penting dari pelaksanaan kucing nanti. Saya juga akan mengamati apakah kucing sudah berjalan melalui sesuai alur tirta dan juga prinsip kucing. Untuk alur tirta sendiri, yang pertama nanti adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Untuk prinsip kucing sendiri nanti adalah kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu Ani bersedia? Ya Pak, saya bersedia. Terima kasih. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ani? Di dalam coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua, kompetensi mendengar aktif. Dan yang ketiga, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kompetensi yang sudah menjadi fokus dari Ibu Ani itu apa? Dari ketiga kompetensi yang sudah saya tadi sebutkan, fokus saya adalah pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti dalam coaching saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajukan pertanyaan berbobot supaya coach saya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Terus yang ketiga, apa harapan dari observasi kucing yang akan kita lakukan? Harapan saya agar proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta, dan sehingga saya dapat membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang saya ajukan tadi. Terus untuk kegiatan kucing ini akan direkam untuk keperluan program pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan akan digelar oleh fasilitator. Selamat melaksanakan kucing Ibu Ani. Semoga nanti proses lancar dan berjalan sesuai dengan alur tirta. Dan nanti setelah Ibu melaksanakan kucing, kita akan jumpa lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Silakan bisa dilaksanakan proses kucing bersama Bu Kristiana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kris. Ya, Bu Ali, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Boleh Bu Kris? Begini Bu Ali, saya ingin sharing dengan Ibu sebentar. Apakah boleh? Boleh, tentu saja Bu Kris. Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas bahwa saya telah saat mengajar pengawas sekolah itu melakukan supervisi terhadap saya, dan pengawas sekolah yang melakukan supervisi itu tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya. Jadi begitu permasalahannya di Bu Kris, bahwa Bu Kris itu ketika supervisi oleh pengawas ternyata Bu Kris tidak menggunakan buku teks, dan itu dipermasalahkannya. Padahal Bu Kris kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai di akhir diskusi kita? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Seperti itu Bu. Adakah lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin memperbaiki cara mengajar saya sehingga nantinya ke depan dapat mengajar dengan lebih baik, dan tentunya saya berkeinginan untuk selalu dinanti-nantikan oleh anak ketika pembelajaran selanjutnya. Oh begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Begini Bu Ali, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Menurut Ibu, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar Bu Ali. Kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Ya, saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran yang ada di YouTube, terus artikel-artikel ilmiah yang ada di internet. Oh, jadi sudah menggunakan media berbasis teknologi. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dan juga dapat mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Kris. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan juga semakin baik. Bahkan ketika menggunakan media berbasis teknologi itu anak-anak akan lebih tertarik pada saat pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa para pengawas. Dan yang kedua, jika memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan pengawas. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi masalah ini, dan saya berharap masalah ini segera cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Kira-kira nanti apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya hanya akan menyampaikan bahwa saya akan mengajar tetap menggunakan sumber belajar, diantaranya adalah buku teks, terus dari internet, juga dari video pembelajaran, dengan tujuan yang tentunya untuk murid, supaya murid-murid itu
media-media yang lain. Mudah-mudahan nanti rencana dari Bukris ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berhasil. Amin. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang akan menggunakan banyak sumber belajar yang tujuannya adalah untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang, nyaman, aman berada dalam kelas ketika kegiatan pembelajaran, dan dapat mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan semua pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali rencana yang sudah Ibu rancang. Saya sangat mendukung supaya rencana-rencana dari Bukris nanti dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu. Iya, terima kasih Bu Ani atas waktunya untuk bisa sharing dengan saya. Saya merasa lebih lega. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Juga murid-murid kita akan selalu senang dengan kita. Amin. Nah, sudah selesai ya Bu ini untuk kegiatan kucingnya. Kita masuk ke pasca observasi. Untuk yang akan saya tanyakan, bagaimana perasaan setelah melaksanakan kucing Bu? Perasaan saya tentu saja lega dan senang sekali karena coaching tadi berjalan dengan lancar. Saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali kemampuan coaching saya dalam mengambil keputusan serta menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Iya, yang selanjutnya apa yang didapatkan dari pelaksanaan coaching tadi? Alhamdulillah coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur kita, dan saya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Ya, boleh untuk saya sampaikan hasil observasi yang tadi sudah saya catat Bu. Boleh Bapak, silahkan. Hasilnya kucing yang dilaksanakan sudah menerapkan alur delta dari yang pertama untuk menanyakan tujuannya. Tadi dengan sudah tanya tentang apa yang ingin dicapai di akhir diskusi atau sharing-sharing tadi dengan Bu Kristiana. Terus yang kedua untuk identifikasi juga tadi sudah ditanyakan hambatan yang penyebabnya apa, terus dan juga kelebihan yang dirasakan Ibu Kristiana tidak menggunakan buku teks, itu diidentifikasinya. Terus untuk rencana aksinya juga sudah ditanyakan, rencana ke depan untuk menyelesaikan masalah itu apa, dan juga untuk tanggung jawabnya sudah ada juga tadi tentang apa komitmen yang akan dilaksanakan oleh Bu Kristiana. Dalam kucing tadi coach sudah hadir penuh dan juga mendengarkan aktif sehingga mampu mengajukan pertanyaan seperti tadi, dan juga membuat kucing nyaman kan Bu Kristiana? Nyaman sekali. Dikasih pertanyaan tanpa tanpa perasaan yang harus menjawab dengan terpaksa gitu ya, sehingga mampu menyampaikan permasalahan secara terbuka, terus mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menggali potensi dalam mengambil keputusan dan solusi dari masalah tadi. Sudah untuk permasalahan sudah disampaikan, aksinya seperti apa sudah disampaikan sehingga nanti bisa terlaksana dengan baik. Terus yang selanjutnya, apa yang perlu ditingkatkan dari kegiatan hari ini? Dari Bapak, kegiatan seperti ini memang sangat baik sekali dilakukan ketika kita menghadapi masalah kita dapat terselesaikan dengan baik. Harapan saya agar semua guru mau terbuka ketika menghadapi permasalahan sehingga dapat melaksanakan coaching seperti yang sudah saya lakukan tadi dengan menggunakan alur delta. Kemudian masalah yang kita hadapi dapat teratasi dengan baik.
bagus sekali harapan dari Ibu Ani. Semoga kegiatan ini dapat sering kita laksanakan untuk menghadapi masalah. Baik, Ibu, kita tutup kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bermanfaat. Untuk itu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi